Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, qaddarallahu alaina wa alaikum bihuduri fi hadzal masjidil mubarak, majlisil mubarak, biniyatil mubarakah, lillah wa billah. Kama qulna fi salah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Walhamdulillah alladzi Allah subhanahu wa ta'ala yubayyin fi kitabillah biqouli subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kepada yang terhormat segenap para pimpinan dari beberapa perusahaan yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat. Begitu juga kepada imam masjid selaku guru di masjid ini, Ustaz siapa? Muhammad Fadlian Nur, ya. Ya hayakumullah. Syekh hukum akhi, guru Anda, sahabat saya Ustadz Muhammadun dan Ustadz Jailani Mawardi. Begitu juga kepada segenap para ustadz, terkhusus juga yang menjadi wasilah adinda saya Ustadz Harun, hadirin wal hadirat yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun insyaallah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya, dan insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Isra Mi'raj ini saya sudah ceramah yang keempat kalinya dalam 3 tempat, tapi baru malam ini jamaahnya tegang semua. Ya, harus santai. Ya. Pahamilah bahwa Anda ini dipilih sama Allah. Anda termasuk hamba-hamba yang dipilih untuk memperoleh kebaikan. Kenapa saya mengatakan demikian? 15 abad yang lalu Nabi pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang mana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala satu bentuk kebaikan. Kadang-kadang kita ini menerjemahkan arti kebaikan salah paham. Menganggap orang yang dianugerahkan kebaikan itu hartanya miliaran, atau dianugerahkan kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Bukan. Ya, bukan. Jangan Anda katakan kalau lihat orang kaya, ya Allah betapa hebatnya kehidupannya, betapa baiknya kehidupannya. Belum tentu. Wallahi, Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah satu bentuk kebaikan, maka apa? Yufaqihu fiddin. Dianugerahkan pemahaman dalam ilmu agama. Artinya apa? Diberi kesempatan untuk memperoleh tambahan ilmu agama. Berarti Anda ini dikehendaki kebaikan. Ya, tidak ada satupun hamba tidak mau dikehendaki kebaikan, tapi tidak semua yang ditakdirkan kebaikan. Anda kalau tanya semua manusia, Anda tanya orang-orang yang maksiat, mau tidak kebaikan? Ya jelas, tapi belum tentu dianugerahkan kebaikan. Maka bersyukurlah Anda dipilih oleh Allah. Ya, dipilih.
Banyak saudara kita yang kepengen hadir tapi tidak ditakdirkan karena jam kerja, sakit atau halangan. Banyak juga yang mungkin sehat walafiat, tidak sibuk kerja tapi tidak digerakkan hatinya untuk hadir. Jadi kesempatan itu bukan syarat utama, berbarengan digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda semua selain diberi kesempatan, digerakkan hatinya oleh Allah, itu pertanda Allah telah memilih Anda untuk mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Perhatikan baik-baik ya. Jalan menuju surga itu panjang. Dengarkan, ini belum masuk ceramah ini. Insya Allah kalau tidak salah ini malam 4 jam setengah ya. Dengarkan. Saya mau jelaskan dulu. Jalan menuju surga itu panjang. 1. Sakratul maut. 2. Hisabku kubur. 3. Mahsyar. 4. Mizan, timbangan. Di situ. Wa man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Nanti di situ. 5. Sirat. Wow, sulit sekali. Sakaratul maut. Anda tahu sakaratul maut dicabut nyawa. Nabi Musa pernah dicabut nyawanya. Nabi Musa itu pernah minta sama Allah, ya Rabb, mutni al-an thumma ahyini uridu an asyural maut. Ya Allah, matikan saya sekarang, kemudian hidupkan saya, mau tahu rasanya mati. Jadi Nabi Musa itu mau tahu rasanya mati, dicabut nyawanya. Setelah dicabut, dikis kembali, ditanya sama Jibril, ma sya'arta indal maut, apa yang kau rasakan ketika mati? Apa jawabnya Nabi Musa? Sya'artul isnin, aku rasakan 2 rasa. Apa itu? Ketika nyawaku ditarik, kan dari kaki, betis, paha, terus dicabut. Bagaimana rasanya? Seperti manusia yang masih hidup dalam keadaan sadar, dilepas kulitnya dari kaki sampai kepala. Lalu yang kedua, bagaimana rasanya mati? Waktu detik-detik nyawaku lepas, puncak ini, intihaul ruh min jasad, puncak ruh dari jasad. Bagaimana sakitnya? Seperti besi panas yang dipanaskan sampai merah itu besi. Merah itu besi diletakkan di paha dan ditarik itu besi. Kira-kira gampang enggak sakaratul maut? Anda mau yakin sebutkan kalimat syahadat? Belum tentu. Saya mau mengucapkan ash di sebelahnya. Kok cuma ash? Mana joker? Hah? As aja. Mana jokernya? 2 skop mana? Nggak gampang. Belum lagi mahsyar, matahari setinggi jengkal. Yauma la yadillu illa dilluh. Di pada mahsyar itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Belum lagi di mizan, di timbangan. Anda tahu timbangan? Kalau ikhlas diterima, tidak ikhlas ditolak. Betapa banyak amal kita tidak ikhlas. Amal kita ini. Saya tidak bilang Anda. Saya tidak pernah bilang Anda. Kita, berarti saya juga masuk. Amal kita ini, sholat belum tentu khusyuk. Betul? Baca Quran belum tentu benar. Haji umrah belum tentu diterima. Sedekah belum tentu ikhlas. Zikir dan tobat belum tentu sungguh. Kita ini surga belum tentu, neraka kemungkinan. Ada yang mau protes? Ayo naik banding. Saya ulang, kita surga belum tentu, neraka kemungkinan. Itu di mizan. Habib, kalau anaknya presiden, dah.
mau pufu fafa fafa fufu, semua keadilan akan nampak di situ. Yauma nakhtimu ala afwahihim, hari kiamat nanti di mizan, manusia tidak bisa bicara dengan mulutnya, dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangannya yang bicara. Saya ya Allah jadi ulama yang pasang tarif. Saya ya Allah jadi ulama tim sukses. Saya ya Allah jadi ulama penjilat pejabat. Saya ya Allah jadi ulama yang mengutamakan orang kaya. Ini ulama loh yang saya sindir loh. Hah? Itu nanti di hari kiamat tangan yang bicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki menjadi saksi terhadap apa yang Anda lakukan. Alaihissallahu biahkamil hakim. Ada enggak yang lebih baik dengan hakimnya Allah, pengadilan Allah? Itu di mizan. Belum lagi jembatan sirat. Ya Rab, saya kalau baca hadis sirat itu, aduh, betul-betul gemetar. Anda tahu jembatan sirat? Sirat itu dikatakan jembatan mustaqim karena lurus. Jadi nanti tidak ada belok kanan, tidak ada belok kiri. Jadi tidak usah pakai Sherlock. Ya, tidak usah. Lurus saja. Cuma gelombang. 1, 2, 3. Gelombang. Bagaimana? Dengarkan. Jembatan sirat itu sekedar informasi ya. Ini rahasia umum. Lebih tipis daripada rambut dibagi 7. Ambil rambut istri Anda yang panjang itu, Anda bayangkan tipisnya, itu dibagi 7. Sudah itu lebih tajam dari pedang. Lebih tajam dari pedang. Lah, kalau 3 meter aman, biar saya yang langsing begini masih bisa loncat. Betul? Kalau 3 meter. Kalau 3 meter. Ntar dulu jaraknya. Masafatu bainal awal ila akhir, jarak antara awal jembatan sampai akhir, yahtajul waqt 400 wa 500 aman lil masyi. Butuh waktu 4.500 tahun berjalan kaki. 4.500 tahun berjalan kaki. Tipis, lebih tipis daripada rambut dibagi 7, lebih tajam dari pedang. Allah, saya kalau baca itu, apa dalam hati saya? Mampus saya. Orang kayak saya langsing mau jalan kayak gitu. Habis saya, ya Allah. Tapi setelah saya mendengarkan hadis Nabi, tenang hati saya. Tenang hati saya. Apa itu hadis Nabi? Mau dengar nggak? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan di satu jalan, yaltamisu fihi ilman, niatnya untuk mencari ilmu agama, datang ke masjid untuk menimbah ilmu agama, datang ke masjid untuk menambah pengetahuan agama, maka apa kata Rasul? Sahhalallahu tariqan ilal jannah. Allah subhanahu wa ta'ala akan janji mempermudah jalannya masuk surga. Alhamdulillah. Makanya Anda semua ini telah melakukan upaya mempermudah diri Anda masuk surga. Makanya jangan malas. Kalau ada majelis ilmu begini, kalau perlu biar sakit, duduk. Wallahi duduk. Mudah-mudahan berkat majelis ini Anda disembuhkan. Allah, ini mahal ini majelis ini. Dulu Pak, orang dulu, Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir, tiap hari menuntut ilmu sama gurunya, 11 kilo jalan, 11 kilo pulang. Itu dulu. Siapa lagi? Gurunya Ki Holil Bangkalan. Ki Holil Bangkalan ini ulama di Madura. Anda tahu Ki Holil Bangkalan punya murid. Siapa muridnya Ki Holil Bangkalan? Pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari menimbah ilmu sama Ki Holil Bangkalan. Ki Holil Bangkalan menimba ilmu sama ulama yang ada di Pasuruan, namanya Al-Habib Alwi bin Segaf As-Segaf. Beliau mau mondok, dilarang sama mamanya. Kata mamanya, nggak boleh kau mondok karena nggak ada saudaramu, tinggal kau di rumah. Siapa yang temani saya? Mak, tolong mak, mau mondok mak. Ya udah, mamanya bilang kau boleh mondok dengan satu syarat.
Apa itu? Kamis kau libur pelajaran sampai Jumat kau harus pulang. Jadi Kamis jalan kaki dari Pasuruan ke Madura, Jumat sore jalan kaki dari Madura ke Pasuruan. Dilakukan itu selama 23 tahun. Orang dulu menuntut ilmu habis-habisan. Kita udah depan mata masih malas. Betul apa enggak? Ayo kalau kita main TikTok, snack video, YouTube roll, Instagram, ya. Kalau begitu ada kalau lucu-lucu dinonton. Apa wah itu asik gitu. Allahu Akbar. Cepet tangan kita itu. Kayak takut terbakar itu. Di depan mata ilmu, nggak mau. Orang dulu, ya Allah. Paham maksud saya? Mudah-mudahan kita disadarkan ya. Karena ini nuntut ilmu ini bukan keinginan, keharusan. Keharusan. Anda tahu cari rezeki halal. Cari rezeki halal itu kewajibannya selama tidak kelaparan. Kewajiban mencari rezeki halal selama tidak kelaparan. Sampai situ paham. Tapi menuntut ilmu sampai mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahd. Tuntut ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Ya Allah. Ada satu riwayat ini sebelum saya lanjut ini. Belum masuk ceramah ini, belum. Ada. Ayo di luar masuk yuk. Saya doakan panjang umur sehat walafiat kalau masuk. Ayo panjang umur sehat walafiat masuk. Ayo. Kita doakan yang masuk insya Allah masuk surga, amin. Yang tidak masuk angin. Tetap masuk surga. Ulama itu Pak tidak sah jadi ulama kecuali sholatnya wajib mendoakan umatnya, betul? Iya. Nabi Muhammad itu dalam riwayat Sayyidatuna Aisyah, masami itu bigaulin Nabi anid doa yad'u ala nafsih. Saya tidak pernah mendengarkan Nabi selama berdoa untuk dirinya sendiri. Tidak pernah. Tidak ada Nabi pernah berdoa saya. Selalu Nabi ummati. Allahumma aslih hala ummati. Allahumma aslim ummati. Allahumma arham ummati. Ummati. Itulah ulama yang hakiki ya. Jadi kalau ulama misalnya dicaci sama umatnya, jangan marah, jangan, mendoakan. Kalau marah bukan ulama namanya, pencitraan. Karena ulama tidak cari pujian. Ulama cuma cari satu, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Alhamdulillah. Nah, ada satu murid daripada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Jeddah, Sultanul Ulama ya, gurunya para guru. Jadi dia itu didatangi sama tetangganya, ya Syekh Fulan bin Fulan qad asaba alaihi sakratul maut. Fulan, anaknya Fulan mengalami sakratul maut. Kata syekhnya, "Man?" Fulan bin Fulan, maksudnya itu anaknya ini, bapaknya ini. Oh, araftu. Ya, saya tahu. Hallubuh. Maksudnya hallubuh itu bahasa Jawanya jarnoai. Bahasa Makassarna palapasam nih. Bahasa Bugisna taro nih. Bahasa Banjarnya apa itu? Biarkan aja ya. Akhirnya wes biarkan aja. Cari aman ya Pak. Akhirnya kenapa? Ditanya, ya Syekh, la tahdur alaih. Kamu tidak mau hadir, kamu tidak mau bantu. Maksudnya tidak mau bantu tidak dia. Kata Syekhnya, "Halo boh, wes biarkan. Kenapa? Wallahi huwa mustaqim fi talabil ilm." Dia itu istiqomah menuntut ilmu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istaqama bi talabil ilm." Siapa yang istiqomah menuntut ilmu, ala dimmati idza mata su'ul khatimah. Saya tanggung jawab kalau matinya su'ul khatimah. Orang yang istiqomah menuntut ilmu, insyaallah dianugerahkan husnul khatimah. Allah, mudah-mudahan kita semua husnul khatimah ya. Ini ya. Jadi biarkan dah kita kerja, tinggalkan keluarga, itu diangkat derajat. Yang penting kita tidak boleh kehilangan ilmu.
Kesempatan menuntut ilmu jangan sampai hilang. Terus semangat, setiap detiknya Anda perbanyak ilmu, maka niscaya derajat Anda akan ditambah oleh Allah. Amin. Salawat serta salam terus tercurahkan atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat lo ya, saya berapa kali sampaikan kalau dengar nama Nabi wajib baca salawat. Ada hadis Nabi itu, saya pernah baca. Laisa kullu ummati yadkhulul jannah yara wajhi. Tidak semua umatku yang masuk surga melihat wajahku. Jadi nanti yang masuk surga belum tentu lihat wajah Nabi, belum tentu. Tapi entar dulu. Walakin kullu may yara wajhi yadkhulul jannah. Akan tetapi hamba yang diberi kesempatan melihat wajahku pasti masuk surga. Kasar-kasarnya, lihat wajah Nabi pasti masuk surga, belum tentu lihat wajah Nabi. Lebih enak mana? Masuk surga atau lihat wajah Nabi? Lihat wajah Nabi. Nah, karena pasti masuk surga. Tapi Sayyidatuna Aisyah pernah bikin panik. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Ya Rasul, manil ladina lam yarauka yaumal qiyamah. Siapa yang tidak akan melihat wajahmu di hari kiamat? Siapa ya Rasul? Apa kata Nabi? Hum ummatih. Mereka itu umatku sendiri. Umatku sendiri. Alladzina dzukirtu indahu falam yusalli alaiyah. Mereka mendengar namaku disebut. Dia dengar namaku disebut, tapi lisannya tidak mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu ulama menyelamatkan Anda, mengeluarkan fatwa jika mendengar nama Nabi wajib baca salawat. Sampai sini paham ya? Tapi tidak semua nama Muhammad. Misalnya ada anak pindahan dari sana ke sini. Siapa namanya? Pak Muhammad. Allahumma shalli. Habib. Anak Habib siapa namanya? Fatimah sama Muhammad. Allahumma shalli. Itu namanya al-katulutulu'u wal beling-belingu. Ya. Wal kosletu. Waduh. Ya. Hadirin wal hadirat. Pada kesempatan kali ini kita berbicara Isra wal Mi'raj. Kita kalau berbicara Isra Mi'raj berarti berulang-ulang kita akan berbicara tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan perlu kita pahami bersama, sejarah kayaknya hampir tiap tahun kita mendengarkan sejarah Nabi Muhammad. Namun alangkah baiknya kita berusaha menukil hikmah dari Isra wal Mi'raj. Dikarenakan kita harus paham bahwa apa yang terjadi dalam Isra Mi'raj ini sebenarnya itu ada 3 tujuan. Perhatikan. Kenapa Isra Mi'raj ini terjadi? Jawabannya ada 3. 1. Litafrihi qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam anil hazan. Lianna fihi amul hazan. Yang pertama adalah untuk menghibur kesedihan hati yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tahun itu merupakan amul hazan, tahun kesedihan. Istri tercinta Sayyidatuna Khadijah wafat. Paman tercinta Sayyidina Hamzah wafat. Jadi Nabi waktu itu hazan, sedih. Sampai-sampai mengatakan di atas kuburan Sayyidina Hamzah, Nabi loh ini, Nabi Muhammad. Dia pegang tanah pasirnya kuburannya Sayyidina Hamzah dan mengatakan, "Ya ammi, wahai pamanku, saya akan membalas 40 dari mereka." Membara Nabi waktu itu. Tapi turun malaikat Jibril mengingatkan Nabi Muhammad SAW. Manusia biasa. Walaupun Nabi manusia yang diistimewakan oleh Allah. Tapi siapa sih yang tidak emosi kalau pamannya meninggal gitu? Ya, waktu itu kalah dengan perang Uhud yang mana dibelah dadahnya oleh Wahsy, oleh Hindun, perintah Hindun.
turun malaikat Jibril, ya Muhammad. Allah berfirman ini, kalau kau mau balas, balaslah, tapi sepantaslah balaslah yang seimbang, yaitu 1. Namun kalau engkau mau lebih baik, maka sabarlah, sesungguhnya balasan Allah jauh lebih baik. Disitulah langsung Nabi mengatakan, wallahi inni akhtartu sabran, demi Allah saya memilih sabar. Setelah menjawab itu, barulah Nabi dihadiahkan peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi kalau Anda teliti, Habib, kenapa sih Allah adakan ini peristiwa Isra Mi'raj? Anda buka itu surat apa itu? Apa itu? Alam nasrah laka sadrak. Itu dalam tafsirnya, setelah Nabi melakukan Isra Mi'raj, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Apa katanya? Tidakkah aku telah melapangkan dadamu? Tidakkah aku telah menghibur kesedihanmu dengan adanya peristiwa Isra wal Mi'raj? Ya, untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, litabligi amris salah ay al-maktubat minas salawat, untuk menyampaikan perintah salat yang wajib, diantaranya 5 waktu salat. Ini menandakan, perhatikan baik-baik, satu-satunya perintah yang tidak pakai perantara tapi langsung lewat Allah, yaitu salat. Allah perintahkan puasa lewat malaikat Jibril. Allah perintahkan haji umroh lewat malaikat Jibril. Allah perintahkan semua perintah lewat malaikat Jibril. Tapi sholat enggak dipanggil datang. Itu menandakan perintah ini adalah perintah yang paling penting di antara seluruh perintah. Bupati kalau mengeluarkan perintah, minimal bikin surat. Sekdah bikin surat, semua camat ini, pertegas rakyat gini, surat. Berarti perintah itu penting, tapi tidak terlalu. Tapi kalau Pak Wali Kota mengatakan, Pak Sekdah undang semua camat datang ke Balai Kota, berarti itu perintah penting. Kenapa? Langsung, tidak boleh perantara. Nah ini sholat tidak butuh perantara, tidak pakai perantara. Makanya ingat baik-baik, awwalu ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamah, amal yang pertama kali diperiksa di hari kiamat bukan haji, bukan umroh, tapi sholat. Dan itu menjadi syarat. Artinya apa? Menjadi syarat semua amal diterima, harus sholat. Syaratnya pertama sholat. Idza soluhat, kalau sholatnya bagus, soluhat sa'iru amalih. Jika sholatnya bagus, maka semua amalnya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dinyatakan bagus. Habib, saya tidak bisa haji umroh. Loh, tidak apa-apa kalau tidak mampu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kenapa? Haji umroh panggilan, sholat juga panggilan. Sama-sama panggilan. Sama-sama kan? Haji umroh kan panggilan. Sholat panggilan. Malah lebih koslet lagi. Pergi haji umroh tapi tidak sholat. Lebih koslet itu. Ya enggak? Itu yang lebih koslet. Habib, saya tidak bisa sedekah banyak-banyak. Sedekah saya terbatas, Bib. Saya tanggung istri, anak, orang tua. Saya tidak banyak sedekah, Bib, seadanya. Tidak apa-apa. Kenapa? Dalam sholat ada sedekah. Anda setiap berzikir dalam sholat itu dihitung sedekah. Tasbih, sedekah. Semua bacaan sholat sedekah. Semua sedekah. Apalagi Anda bantu keluarga. Nabi pernah bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Karena banyak orang itu hobi traktir temannya, tapi sama keluarganya pelit. Maaf loh ini. Kadang-kadang akhir zaman ini keluarga rasa orang lain rasa keluarga. Itu harus diperbaiki.
Alat tertib, tidak boleh kita berbuat baik kepada orang lain kalau ada keluarga yang mendesak butuh. Tidak boleh. Harus berurutan. Harus berurutan, tidak bisa. Jelas ya? Nah ini. Kadang-kadang teman, loman sama teman, ayo traktir kopi nanti saya bayar, gini sini. Adiknya minta pulsa, Kak, listrik saya mati. Ini yang bahaya. Habib, saya tidak bisa puasa Senin Kamis, capek kerja di tambang begini. Loh, tidak apa-apa, puasa sunnah dimaafkan, tidak apa-apa. Karena dalam sholat juga wajib puasa, ada puasa. Pernah nggak Anda lihat orang sholat makan gula-gula karet? Itu cocok dikirim ke Palestina itu. Paham nggak? Tunggu rudal itu. Paham nggak? Ala kulihat, nggak ada. Karena sholat itu puasa. Maaf ya, nggak apa-apa kalau saya canda ya. Nggak apa-apa ya. Karena kenapa? Ada 3 golongan paling susah diceramai. 1, orang mengantuk. 2, orang kekenyangan. 3, orang capek. Lah kalau saya lihat mukanya semua ini lengkap penderitaannya. Lengkap. Mungkin ngantuk, kenyang plus capek. Daripada saya bicara sendiri, kasihan juga saya. Sesedih-sedihnya film India, lebih sedih lagi ceramah ditinggal tidur. Ya, itu makanya saya takut ini kalau tidur ini. Jelas ya? Saya kalau mau ceramah serius bisa. Pernah di Makassar saya ceramah daerah Minasopa, 400 yang hadir menangis semua. Kalau saya mau ke seminar gampang. Begitu keluar saya bangga, saya tanya yang hadir, Bu Haji, tadi saya lihat menangis. Iya Bib, terharu Bu Haji. Enggak Bib, lo kok nangis? Kelamaan. Saya kira bagus. Wallah, saya sudah GR lagi ya. Habib, saya tidak bisa baca Quran banyak-banyak, Bib. Gara-gara sibuk kerja, Bib. Capek kalau pulang kerja, Bib. Sudah, tidak apa-apa, dimaafkan. Kenapa? Dalam sholat ada baca Quran. Lengkap ibadah dalam sholat itu. Ada semua itu. Makanya dikatakan sholat itu miftahul ibadah, kunci ibadah. Karena ibadah Anda yang lain akan diterima dan dimaafkan jika sholatnya bagus. Begitu juga sebaliknya, wa idza fasadat, kalau sholat Anda koslet, al malasu wal capeu wal bolong-bolongu, maka apa? Fasadat sa'ira amalih, maka semua amal Anda akan ditolak oleh Allah. Ditolak. Habib, ada tetangga saya, kenapa? Kalau baca Quran 1 hari 60 juz. Hebat benar. Iya Bib. Sholat apa tidak? Tidak Bib. Neraka. Habib, ada tetangga saya, kalau sedekah 1 hari 5 miliar. Luar biasa. 1 hari 5 miliar. Iya Bib. Sholat apa enggak? Tidak Bib. Neraka. Habib, ada teman saya Bib, puasanya enggak pernah alfah. Tiap hari puasa. Sholat apa tidak? Tidak Bib. Neraka. Ada tetangga saya Bib, kenapa? Habib penceramah, hitam gendut berkeringat. Namanya Husain Ahmad Al-Hamid misalnya. Habib ini enak kalau ceramah. Semua orang menangis. Kelamaan misalnya. Sholat apa tidak? Tidak Bib. Neraka. Tak bisa. Nabi bersumpah, kalau anakku Fatimah yang mencuri, saya sendiri yang potong tangannya. Tidak ada pilih kasih. Tidak ada pilih kasih. Beda kalau di Indonesia. Kasus rel kereta api di Makassar ditutupi. Karena terlibat misalnya. Terlibat. Nyata terlibat. Kasus minyak goreng pimpinan Golkar ditutupi karena koalisi sama Fufafa. Sudah nyata loh itu minyak goreng itu. Nyata.
nyata. Zulkifli Hasan, nyata. Hovifa Indah Parawansa, nyata. Erlangga Ertanto, nyata. Diselamatkan semua. Gitu loh. Paham ya? Subhanallah. Ya, tapi kalau hukumnya Allah, tidak bisa selamat kan? Tidak bisa. Ini Allah maha bijaksana. Kalau sholatnya rusak, semua ditolak. Mau sedekahnya banyak, haji umrohnya banyak, apanya banyak, ditolak semua sama Allah. Ditolak. Makanya jangan nomor duakan sholat. Banyak orang mengatakan seperti ini. Maaf ini. Ini Imam Abu Hanifah mengatakan seperti ini. Saya suka perkataan Imam Abu Hanifah. Laula sholah ma'atlubu tulul umur. Seandainya bukan karena sholat, saya tidak minta sama Allah panjang umur. Enggak. Saya mau tanya kepada anda, apa yang enak dari dunia? Wallahi dunia ini melelahkan. Orang kaya capek, orang miskin capek juga itu. Jangan anda kira orang kaya tidak capek. Wallahi capek. Orang miskin capek, orang sedang capek, orang rajin capek, orang malas capek. Ayo kurung diri anda di kamar 2 hari kalau tidak capek. Betul apa enggak? Dunia ini melelahkan, dunia ini membosankan. Anda pulang capek makan tidur pagi, pulang capek makan, ya mudah membosankan. Anda tahu presiden Hyundai, presiden owner Hyundai, Anda buka YouTube, pemiliknya Hyundai, mobil Hyundai, naik di menaranya, pencakar langitnya di New York, naik di pencakar langitnya New York Hyundai, ya, bawa uang $2 juta, dia lempar itu uang $100 sampai habis. Setelah habis loncat, ada catatannya dia buat. Saya sudah merasakan seluruh kenikmatan dunia. Saya dengar setelah mati kenikmatan lebih baik, makanya saya mati mau cari kenikmatan tersebut. Orang kaya aja bosan di dunia. Tidak ada orang tidak bosan di dunia. Kenapa kita tidak bosan? Kita ini tidak bosan satu aja, karena kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja yang kita. Kalau tidak ada sholat, habis ini dunia ini. Tidak enak. Yang kasih enak itu dunia karena kita ada syariat, ada pernikahan, ada sholat, ada Islam. Karena itu betapa anehnya ada orang sudah tinggal di dunia tidak mau sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi sudah hidupnya susah, membuat dirinya susah 2 kali. Di dunia susah, di akhirat menderita. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, Allah Karim. Ayo, Isra Mi'raj ini kuncinya satu, sholat. Sahabat dulu datang sama Nabi, Nabi saya mau juga Isra Mi'raj, Nabi doakan saya supaya bisa Isra Mi'raj. Nabi mengatakan ma yatawagga ba'di, sudah tidak terjadi lagi setelahku, tidak bisa lagi. Walakin la tahzan, akan tetapi jangan sedih. Li'anna shalah mi'rajul mu'minin, karena sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Anda kalau sholat itu berarti mi'raj, Anda naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, naik. Anda lagi bermunajat sama Allah. Coba perhatikan baik-baik. Tidak sadar Anda bermunajat sama Allah. Anda mengatakan apa sih sama Allah? Iyyaka na wa iyyaka nas. Bukan iyahu. Dalam dhamir itu bukan makna mustatir, tapi mukhatab. Bukan kepadanya kami menyembah, bukan kepadanya kami memohon pertolongan, bukan. Anda katakan dalam sholat apa? Kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu kami meminta pertolongan. Berarti Anda sholat ini lagi apa? Lagi ngobrol sama Allah. Ya Rab, kenapa kita tidak mau merasa nikmat dalam sholat? Sayyidina Hasan wal Husain cucu Rasulullah setiap ambil air wudhu pingsan. Kadang-kadang kalau ambil air wudhu pingsan. Ditanya, kenapa kok pingsan? Bagaimana saya tidak pingsan? Wudhu ini detik-detik berjumpa dengan pencipta alam semesta. Dianggap serius. Jarang ya datang pimpinan PT Bayan ya. Apa PT apa nih? Kalau di atasnya grup, yang grup. Kalau Datuk datang misalnya, baru Anda dipanggil, kira-kira perasaannya gimana itu?
Oh, diingat terus. Misal saya kerja di sini ya, Husein, kamu 3 hari lagi dipanggil menghadap Datuk ke Jakarta. Saya harus cukur kumis, harus rata. Tiap hari dilihat, ketiak dibersihkan, padahal tidak pamer ketiak pun. Pakai Rexona, mandi, shower, cukur yang rapi, ya kan? Pakaian sopan, pakai parfum. Ketemu dengan makhluk, seriusnya seperti itu. Pernah tidak Anda merasakan detik-detik Anda mau berjumpa dengan Allah dalam sholat? Masya Allah. Ya Rab, Anda tahu Robiatul Hadawiyah? Robiatul Hadawiyah itu tidak pernah menangis kecuali dengar adzan subuh. Kenapa menangis? Karena sebelum adzan subuh tahajud terus. Jadi kalau adzan subuh dia menangis. Kadang ditanya sama anaknya, kenapa Anda menangis ya Umi? Bagaimana saya tidak menangis? Ini adzan menandakan sebentar lagi saya kumpul sama makhluk. Kalau sudah subuh kan masuk waktu kegiatan. Saya sebentar lagi kumpul sama makhluk. Karena saya merasa nikmat berdua dengan pencipta alam semesta. Dengar adzan subuh menangis. Karena memisahkan dirinya dengan Allah. Karena adzan subuh menandakan kegiatan manusiawi. Menangis. Kita dengar adzan subuh menangis, masih ngantuk saya. Cepatnya waktu itu yang adzan itu tidak ada perasaannya, cuma 5 menit. Masya Allah. Dengarkan baik-baik ya Allah. Ini saya maaf ya, saya pernah dakwah di mana ini? Di Bangil. Saya pernah dakwah di Bangil. Siapa orang Jawa Timur ya? Tahu Pasuruan ya? Nah, tahu ya? Nah, itu ada Bangil sana ya. Nah, saya dakwah di Bangil 4 tahun. Kamis selesai pelajaran, pamit ke Bangil. Pamit ke Bangil, pergi dakwah gitu. Home to home. Jadi pengajian-pengajian jadi dari musola, nanti pindah-pindah ke rumah yang mau giliran. Itu pelajaran tidak ada, cuma wudu sampai sholat, wudu sholat. Itu aja target gitu, ibadah. Ringkas cerita, saya juga bina anak-anak TPA yang tidak tahu ngaji saya ajari. Cuma 2 hari aja. Kamis jam 2 saya pamit, Jumat jam 5 saya balik ke pondok gitu. Selama 4 tahun. 4 tahun. Nggak ada hadiah, nggak ada hadiah. Itu pun uang bus kadang utang. Ini masa lalu saya, ini saya ingatkan. Jadi ringkas cerita, saya mengajar anak-anak. Ada satu anak, saya akui, namanya itu anak kalau tidak salah Muhsin ya. Itu kalau saya bubar pengajian atau anak-anak ngajar, yang matikan lampu, menyapu, atur bangku, ya Muhsin itu. Biasanya kan anak-anak tidak mau kerja kalau tidak bareng-bareng. Dia nggak ngajak pribadinya. Saya dalam hati berkata begini, ya Allah, kalau engkau mau kasih anak walaupun tidak banyak, yang penting seperti Muhsin. Pernah hati saya bilang begitu. Kalau tidak anak laki-laki, minimal ya Allah kasih saya menantu seperti dia. Begitu idamannya itu anak bagi saya. Tapi maaf, belum selesai. Sayang 1000 sayang, bapaknya super preman. Iya, bapaknya itu terkenal di kampung bikin rusuh. Membunuh, pernah di penjara. Tato itu leher sampai kaki. Ada itu istilah tato. Di kanan naga merangkul bulan, di kiri ular merangkul gunung, tengah-tengah ada telur. Saya kadang-kadang agak bingung, ini telurnya naga apa telurnya ular. Takut sengketa Pak. Diteliti, saya tanya telurnya naga atau ular. Bukan Bib, ini panu. Saya kira kreatif, ada telur di tengah-tengah gitu. Ya, ini tambahan aja, enggak begitu kisah aslinya. Enggak. Mana berani tanya sama preman. Ya, perhatikan. Makanya resikonya ngundang orang Makassar, banyak ngarangnya. Ya. Jadi tapi saya bersyukur ya bisa kumpul di sini. Mungkin sudah 2 kali saya di sini ya, kalau tidak salah yang undang yang panggil apa yang jemput saya juga sama Pak Said itu.
Ya, ini apa namanya ini? MAH apa? MAH. MA. Oh, MHA. Ya, Masya Allah, saya bersyukur bisa ada di depan antum. Saya bersyukur, walaupun sebenarnya ini malam bertepatan di Hotel Claro Makassar. Ada acara dihadiri oleh Kapolda Irjen Pol Bapak Yudiawan, Pangdam Majen Bobi, Pak Gubernur PLT yang belum diganti, Pak Wali Kota Muhammad Ramadan Pamanto, pejabat-pejabat provinsi dan kota, kepala dinas, semua hadir di situ. Tapi alhamdulillah saya lebih pilih datang di sini. Alhamdulillah. Kenapa? Karena di Makassar saya tidak diundang. Ya. Saya bilang bertepatan ini malam. Tadi apa saya bilang? Ada acara. Loh, konsentrasi Pak. Saya tidak pernah bilang diundang. Ayo konsentrasi, diingat ulang. Saya bilang bertepatan ini malam ada acara pejabat-pejabat provinsi di Hotel Claro, tapi saya tidak datang karena tidak datang ke sini karena loh, berarti Anda ini orang cendekiawan semua ini. IQ-nya bagus-bagus, Masya Allah. Lanjut ya. Nah, itu namanya shot terapi Pak, supaya tidak ngantuk. Nah, bapaknya super preman. Maaf ini, saya bukan ngarang. Semoga Allah menjaga saya dari sifat bohong, ini cerita. Saya tidak bisa sebut nama bapaknya, kode etik. Kalau orang baik saya sebut, muhsin saya sebut. Kalau orang jelek tidak berani. Itu namanya tanggung jawab di hadapan Allah. Nah, akhirnya bapaknya ini Masya Allah nakalnya luar biasa. Tapi tiba-tiba, karena kan saya datang Kemis, berarti nginap ya, malam Jumat nginap ya. Datang subuh Jumat, saya kan imam di musola situ. Kalau Kemis Jumat itu subuh datang, wah deg-degan saya. Kebetulan ada satu anak muda masuk bersamaan, saya kasih kode, kalau itu preman nanti ngamuk, ada balok di dekat mihrab situ. Ya antisipasi Pak. Maksud saya, kalau sampai mengamuk, maju kau, nanti saya di belakang baca doa gitu. Ya kan, mendoakan Pak ya, bagi tugas ya, bagi sampai enggak ada waktu itu. Kalau sampai enggak ada, saya persilakan. Orang Makassar pasti berani. Ya, jadi saya bilang bagi tugas, Ustadz baca doa. Jadi kalau mati saya doakan juga gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi Pak? Wah, tetap saya jadi beban. Lah kan saya imam. Ini preman enggak disuruh ada di belakang saya. Allah, mau suruh pindah nggak ada nyali Pak. Haknya dia kan. Dia langsung depan. Loh, udah main ini. Saya sholat itu Pak, kayak ingat Sayyidina Umar ditikam dalam sholat itu. Ya Allah, mati syahid. Bayangkan Pak, surat pertama, ayat rakaat pertama, inna a'taina, rakaat kedua, qul huwallah. Supaya cepat Pak, tambah adu besar kemungkinan selamat. Itu pun satu nafas, qul huwallah. Saya bilang ditikam kanan, kiri, belakang ini. Ya, jujur Pak, wallahi, enggak main-main Pak, gemetar saya, enggak ada khusyuknya udah. Ya manusia biasa Pak, belum nikah. Ya, belum ada itu. Akhirnya ya Allah, selamat saya Pak, enggak ditikam. Itu pun langsung balik belakang berzikir subhanallah. Biasanya sunahnya balik kanan, ini balik belakang Pak, darurat. Alhamdulillah, selesai, salaman pulang. Duhur ada lagi, Jumat. Musola itu dipakai Jumatan karena rame pengunjung stasiun Pogar. Rame. Musola bisa dipakai Jumatan loh ya. Yang penting jumlahnya 40. Nah, datang lagi Jumatan. Datang. Lah, saya mau pulang sudah asar. Asar datang lagi. Saya bilang sama jamaah, bentar lagi saya pulang. Coba aku lihat ya. Minggu depan saya datang mau tahu istiqomah apa enggak. Istiqomah Pak. Maghrib, isya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, doa. Kemis saya datang, saya minta laporan. Bagaimana? Datang. Istiqomah Habib. Begitu sudah Jumatan, saya tahan tangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya mau bicara. Kenapa Habib? Mau bicara empat mata Pak. Kenapa anak saya? Enggak, anaknya enggak apa-apa. Mau bicara empat mata Pak. Ya ayo, sudah. Berjamaah pulang saya bicara. Pak, saya minta ilmunya Pak. Tolong kasih saya ilmu. Habib, Anda ini penceramah. Anda ustadz. Anda yang kasih saya ilmu. Ya, kenapa minta ilmu sama saya?
Ya, memang saya mondok, saya belajar dari kitab, tapi hari ini saya menyaksikan ilmu di luar kitab. Ya, hidayah apa yang Anda dapatkan sehingga Anda rajin ke masjid? Tolong kasihkan saya nasihat. Ini ilmu Pak, kita tidak boleh saring untuk bilang tidak boleh terima dari siapa-siapa. Sayyidina Ali pernah mengatakan, undur magala la tandur man qail. Dengarkan orang yang bicara, jangan lihat siapa yang bicara. Apa yang dibicarakan, kalau hikmah ambil. Akhirnya apa? Dia jawab, Habib, sebenarnya kalau sampean itu sampean Anda bukan guru anak saya malu untuk menjelaskan. Saya jawab, ayo jelaskan saya janji tidak akan sebarkan di daerah ini. Di daerah itu, berarti daerah ini boleh. Nah, ya, orangnya sudah wafat Pak, husnul khotimah, alhamdulillah. Tapi apa yang terjadi? Dia cerita, Bib, saya pernah mabuk setengah. Saya tidak tahu bagaimana mobilnya. Dengar aja Pak, mabuk setengah, mabuk sadar maksudnya. Saya pulang mau merokok. Saya suruh anak saya, Muhsin itu, Muhsin, nang kene kok, bahasa Jawa, belikan saya rokok, gitu. Panggil. Muhsin tidak mau datang Pak, tetap berdiri, tangannya ditaruh belakang kayak orang istirahat gitu. Marah bapaknya, Muhsin, kok tidak teko, tak tandangi loh. Maksudnya kau tidak datang, saya pukul. Tetap tidak datang Pak. Loh, kau kira aku goro tah? Kau bilang kau kira saya bohong tah? Kalau kau tidak datang, saya pukul. Sini. 3 kali dipanggil, tidak datang Pak. Akhirnya bapaknya umur 43 tahun waktu itu, dia datangi anaknya, dia pukul anaknya umur 13 tahun Pak, dengan tangan ini. Bukan tampar, tinju. Dia tinju anaknya Pak, pum, jatuh anaknya, berdarah bibir kiri. Berdiri anaknya sambil menangis. Pak, maafkan saya kalau kurang ajar. Iya, kenapa kau kurang ajar? Biasanya tidak begini. Memang saya kurang ajar Pak, maafkan saya. Tapi Pak, saya mau tanya, kira-kira siapa yang lebih kurang ajar? Saya anaknya Bapak dipanggil oleh bapaknya tidak datang 3 kali, atau Bapak hamba Allah dipanggil sama Tuhannya 5 kali sehari tapi tidak pernah datang? Allah panggil Bapak, hayya ala shalah, tapi Bapak tidak pernah datang. Bapak sakit hati kan? Manggil saya 3 kali tidak datang, sakit hati kan? Lantas bagaimana murkanya Allah? 5 kali Bapak dipanggil tidak pernah datang. Bapak sadar gak? Di situ saya gemetar Bib, saya gemetar Bib. Langsung saya rangkul anak saya. Semenjak situ saya tidak berani tinggalkan sholat. Saya sadari sakitnya hati saya Bib, sakitnya hati saya. Saya pernah ditikam Bib, tidak terasa sakitnya. Anak saya panggil 3 kali, sakitnya luar biasa. Luar biasa sakitnya. Tapi ternyata bagaimana Allah murka, 5 kali saya dipanggil tidak pernah datang. Ya Allah, Allah panggil saya masuk surga, hayya alal falah. Al falah ay al jannah. Tapi saya tidak pernah datang. Di situ saya sadar Bib, bahwa adzan itu bukan panggilan tukang adzan. Adzan itu panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Betul apa enggak ini? Ini kira-kira, maaf ini, kira-kira kalau PT MAH ini ownernya datang, lalu Anda dipanggil nih, saya kerja di sini nih, ya, Husin, kenapa? Dipanggil sama owner, nanti lagi main HP. Kira-kira saya ditanam di tambang nanti, langsung mutasi, langsung pecat tanpa tunjangan, paham enggak? Itu baru pimpinan Pak. Kita biar tidur, dipanggil sama ibu ini, mana, ya, tunggu, langsung Pak. Saya sudah sadari sendiri tuh. Saya lihat mata kepala sendiri. Saya ngobrol sama Kapolres. Waktu itu di Black Canyon ada salah satu kafe di Makassar. Karena bukan sombong Pak ya, hampir semua rumah makan di Makassar kalau saya makan, alhamdulillah, selama jadi ulama tidak pernah bayar. Alhamdulillah. Nanti sudah baru bayar. Kenapa? Loh, betul enggak? Saya hampir semua rumah makan kalau saya makan tidak pernah. Bagaimana mau bayar Pak lagi makan? Nanti sudah baru
Bayar. Nah ini Pak, tengah-tengah ngobrol sama Kapolres Pak. Saya ingat itu waktu Komisaris Besar Polisi Pak Witnu, mantan Direktur Intel, diangkat jadi Kapolres. Tengah-tengah ngobrol ada telepon. Assalamualaikum, siap dan, tutup. Bib, saya tinggal Bib ya. Kenapa? Kapolda minta ada pertemuan. Ditinggal saya ini. Ditinggal, untung dibayar Pak. Paham dah? Ini untung dibayar. Coba bayangkan, ini artinya apa? Enak-enak duduk ditinggal. Yang panggil Kapolda, atasannya bintang 2. Bagaimana kita ini selama ini dipanggil pencipta alam semesta? Pernah tidak kita menganggap itu panggilan yang serius? Saya serius ini. Ya betul apa enggak ini? Pernah tidak kita kayak lagi duduk-duduk dengar adzan? Oh itu Allah manggil. Pernah tidak kita anggap serius itu panggilan Allah? Ada nggak panggilan yang lebih baik dari panggilan Allah? Hah? Wa ma ahsana qaulan min da'a ilallah. Ada nggak ucapan yang lebih baik daripada panggilan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada. Makanya orang yang mengabaikan adzan ngobrol, adzan nonton TV, adzan tetap ngobrol. Apa kata Rasulullah? Orang yang mengabaikan adzan akan disiram telinganya timah panas. Naudzubillah min dzalik. Jangankan timah panas, air panas aja udah menderita, apalagi timah. Hati-hati. Ini sebenarnya Isra Mi'raj ini sepenting-pentingnya hikmah menyadarkan umat betapa pentingnya sholat gitu loh. Gak ada lain udah. Ya, coba barangkali bisa dicetak ini omongan saya. Cetak omongan saya kalau mau ya. Kalau enggak mau enggak apa-apa. Kalau butuh biaya nanti saya transfer. Kalau enggak punya malu. Canda-canda. Ini bekerja hanyalah selingan untuk menunggu datangnya waktu sholat. Atau bukan hanya pakai adalah. Bekerja adalah selingan untuk menunggu datangnya waktu. Berarti sholat yang jadi target. Bekerja, uang Pak, uang itu kebutuhan. Uang itu kebutuhan. Uang kebutuhan. Pakaian kebutuhan. Apalagi? Makanan kebutuhan. Kendaraan kebutuhan. Tempat tinggal kebutuhan. Keluarga. Ada yang berani katakan tujuan. Kebutuhan itu keluarga. Bukan tujuan, kebutuhan. Tujuan Anda ya satu. Mana tujuan Anda? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuan itu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk, ya itu tujuan. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Aku tidak cipta, alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan kematian, wal haya. Tujuannya apa? Liyabluwakum, menguji kita semua. Ayyukum, siapa di antara kita ahsanu amalah. Karena itu ayo ya. Habib, saya tidak bisa berjamaah di masjid karena kerja di tambang. Ya sudah di tambang. Enggak apa-apa Pak, yang penting pastikan kiblatnya. Habib, di tambang sholat, enggak apa-apa. Allah ada di mana-mana. Allah ada di mana-mana. Faham ya? Mungkin saja karena Anda tidak mau melewatkan fadilah waktu, Anda sholat di tambang lebih besar pahalanya daripada yang di masjid. Karena kenapa? Di tambang panas. Misalnya, al-ajr bi qadri ta'ab, pahala itu tergantung capeknya manusia. Ayo, apapun yang terjadi, pedang di leher Anda tetap katakan saya sholat. Apapun yang terjadi, jangan sampai Anda menjadi orang yang konyol, capek hidup di dunia, menderita di hari kiamat. Naudzubillah min. Ya Rabb. Ini saya lihat jam dulu. Masih boleh tambah sedikit? Boleh? Boleh apa enggak? Boleh? Alhamdulillah. Sudah capek? Ya saya yang capek. Canda ya. Loh, saya enggak keberatan loh. Kalau Anda bilang tambah, saya tambah.
Saya di Tabang pernah itu ceramah jam 9 sampai jam 11, tapi ini jangan khawatir, tidak sampai jam 11 kok. Jam 1. Kan 11 lebih banyak daripada 1 kan. Nah, perhatikan. Sekarang saya mau kasih kabar gembira yang mau menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Apa definisi berjamaah? Siapa yang tahu? Ma huwal jamaah fis shalah? Apa itu jamaah dalam sholat? Jamaah fis shalah ay ziyada an wahid. Lebih dari satu. Anda sholat berdua, yaitu berjamaah. Ya, itu berjamaah. Itu penting itu. Penting. Dan saya kemarin jelaskan di daerah mana itu? Yang 70 kilo itu? Sinyur. Jalannya tidak sampai-sampai. Di Sinyur itu. Perhatikan. Saya kemarin jelaskan, saya angkat tangan dulu yang boleh mampu sholat khusyuk 100%. Ada? Alhamdulillah tidak ada. Kalau ada yang mampu angkat tangan, saya utang 10 juta, besok saya transfer. Tapi cicil. Tidak ada. Alhamdulillah. Saya cuma mau kasih kabar buruk. Apa? Khusyuk itu bukan sunnah, wajib. Bukan sunnah, wajib. Bukan sunnah, wajib. Saya sendiri pernah uji coba khusyuk. Saya waktu itu pesan menantu ibu saya bilangi jangan masuk kamar, saya nyalakan AC supaya dingin. Menantu ibu saya tahu, istri saya, kan istri saya di rumah. Menantu ibu saya bilang, dek jangan masuk kamar, anak-anak jangan masuk, jangan ribut. Saya mau sholat duha di kamar, mau uji coba kehusyuan. Begitu saya kunci kamar, saya nyalakan AC dingin, saya khusyuk. Per kalimat saya perhatikan hurufnya. Kebetulan ngajar di pesantren, ngajar tafsir dan Quran, hadis. Allahu Akbar, masih paham. Masih khusyuk. Masuk Fatihah, masih khusyuk. Begitu masuk, Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Di mana lagi alamatnya si Idin itu besok itu acara belum WhatsApp sini. 1 rakaat sudah koslet. Berarti dari sini kita boleh simpulkan kita ini lemah, betul? Kita tidak mampu khusyuk. Ingat istri di luar sholat halal, bisnis halal, anak halal, masalah halal, cita-cita halal, masuk sholat Tapi lucunya semua yang kita lupakan nanti teringat dalam. Loh, Anda yang bilang loh. Pernah ada satu riwayat, orang kehilangan kunci. Sudah 2 bulan hilang kunci. Ma wajadtu hadha miftah. Mundu syahrain ma wajadtu. Kok tidak dapat? Iya. Coba sholat 2 rakaat. Akhirnya sholat. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Alhamdulillah, saya ingat. Di situ saya simpan. Subhanallah. Berarti kita ini memang lemah ya. Lemah ya. Sekedar informasi kabar buruk, khusyuk itu bukan sunnah, wajib. Allah ancam dalam Al-Quran. Apa ancamannya? Wailul lil musallin. Perhatikan ini, surat Al-Ma'un, juz 30. Sungguh celaka orang-orang yang sholat. Sungguh celaka. Wail, ada yang mentafsirkan neraka wail, ada yang mentafsirkan celaka. Pada hakikatnya kalau celaka di hari kiamat berarti neraka, kan gitu ya. Wailul musallin, sungguh celaka orang yang sholat. Siapa yang celaka sholatnya? Alladzina hum an sholatihim, mereka yang sholatnya suka lupa. Tahu sahun? Lupa. Definisinya antonim lawan dari khusyuk adalah Berarti Allah mengatakan sungguh celaka orang yang sholatnya tidak khusyuk. Bisa dipahami sampai sini? Ayo kita ulang yuk. Sholat tidak khusyuk, itulah kita ya. Kita loh ya, bukan Anda, kita, saya juga masuk. Sholat tidak khusyuk, neraka alias celaka. Tidak sholat, neraka. Ya mau kemana kita ini? Sholat tidak khusyuk, tidak sholat juga neraka. Mau kemana? Alhamdulillah,
Inilah yang saya minta kepada Anda, jangan tinggalkan berjamaah. Biar dua orang. Nabi mengajarkan 15 abad yang lalu, sholatul jamaah mujbiru bainal hadirina fi shalah minal khusyuk. Sholat berjamaah itu akan menambal satu sama lain dari yang hadir dari kehusyuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya misal ini ya, saya imam, maaf ya guru, ini misal. Saya imam ini. Di belakang saya khusyuk Fatihah. Di belakang saya Pak Imam khusyuk surah pendek. Sampingnya ruku, sampingnya lagi i'tidal, sampingnya lagi sujud, sampingnya lagi duduk, terbagi-bagi. Tapi sholat berjamaah, Allah Subhanahu wa taala mencatat semua yang hadir khusyuknya 100%. Alhamdulillah. Tapi tidak boleh janjian, enggak usah janjian. Bilang saya khusyuk Fatihah, Ustaz, surah pendek Bapak ruku ya. Ayo siap-siap ya. 1 2 3 Allah. Enggak usah. Saya cuma mau mengatakan tetap khusyuk harus diupayakan karena adapun kekurangan Anda sebagai manusia biasa dimaafkan gara-gara sholat Nah, sampai sini paham ya? Ada pernah satu cerita itu. Sholat asar berapa rakaat? 4. Oh sama ya, di sini sama 4 ya. Nah, ada imam selesai sholat asar bingung. Hei makmum, saya ini kok agak ragu. Kenapa imam? 3 atau 4 tadi? Gitu loh. Imamnya ini ragu. Kata makmumnya, oh jangan khawatir imam. Kenapa? Kami sama, ragu juga. Tidak ada yang ingat 3 atau 4. Jadi tidak usah dipermasalahkan. Kan tidak ada yang ingat. Tidak ada yang ingat kan berarti tidak masalah. Betul juga makmumnya. Tapi kata imamnya, tidak seret saya. Saya kira solusi tambah rumit. Tidak seret saya. Pokoknya siapa yang tahu 3 atau 4. Waduh. Kan kalau ragu setelah sholat itu jadi masalah. Tapi kalau ragu dalam sholat tidak masalah. Kalau ragu dalam sholat 3 atau 4, maka ulama mengajarkan bana alal akal, ambil yang paling sedikit, jatuhnya 3 tambah 1 menjadi 4. Kalau di hari kiamat ternyata 5, dimaafkan. Itu kalau dalam sholat. Lah kalau setelah sholat, itu masalah itu. Sabar, yang ingat, ayo ingat sabar. Ada pendiam di ujung, tapi bukan beliau ya, bukan. Kebetulan posisinya di ujung. Angkat tangan, saya Pak Imam. Kenapa? Maju depan. Pedagang ini punya toko. Wallahi Pak Imam, Anda kurang 1. Luar biasa ini anak ini, khusyuk ini. Kenapa kok kurang 1? Iya Pak Imam, begini Pak Imam. Pengalaman saya, kalau saya sholat asar, rakaat pertama itu saya keluar rumah menuju ke pasar. Rakaat kedua saya buka toko saya Pak Imam. Rakaat ketiga saya layani pembeli. Rakaat keempat saya tutup toko pulang. Ini kok toko saya belum ketutup sudah salam Pak Imam. Jadi kayaknya kurang 1 Pak Imam. Ternyata satu kampung koslet semua. Nah memang kita begitu kok ya, betul ya? Betul apa enggak? Mau imamannya selebar parabola, mau imamannya naik sampai plafon, nggak boleh berlagak untuk khusyuk, nggak ada. Nonsen semua, kita manusia biasa, betul? Makanya jangan main-main sholat berjamaah. Ada yang bilang biar sholat sendiri sah kok. Sholat sendiri sah tapi belum tentu diterima. Saya ini selama di Tabang berkorban tidak berjamaah di masjid. Berkorban tidak berjamaah di masjid. Karena kenapa? Istri saya sendiri di kamar. Saya tidak mau biarkan sholat sendiri. Karena kasihan kalau dia sendiri. Ya, kasihan. Biasanya kalau di rumah, ya saya banyak murid. Muridnya yang temani atau anak saya temani, saya bisa ke masjid. Di sini nggak ada. Ya kan? Jangan main-main, jangan main-main. Ya, nah, saya kasih kabar gembira sedikit, saya percepat. Hadiah bagi yang sholat berjamaah, karena gini ya, orang sholat berjamaah itu juga beda-beda pahalanya, Ustaz Harun.
Beda-beda pahalanya. Saya kasih gambaran dulu. Ini sebelum saya sebut kalimat. Nabi pernah masuk di surga. Waktu itu peristiwa Mi'raj. Aswar 5 yatawagga. Gambaran yang belum terjadi. Jadi surga yang dimasuki Nabi itu gambaran yang belum terjadi. Jadi surga sampai sekarang belum ada penghuninya gitu loh. Paham ya? Ini gambaran akan datang yang belum terjadi. Sama kalau masuk neraka, melihat ada orang disiksa, gambaran yang belum terjadi. Tapi akan terjadi. Akan terjadi. Definisi belum berarti akan. Ya, itu. Waktu Nabi masuk surga, Nabi melihat ada orang wajahnya itu bagaikan bulan purnama, terang. Tanda kutip ini kiasi. Jangan Anda bayangkan bulan ditaruh di wajahnya, bukan. Terang wajahnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril, berkata Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man huwa?" Siapa dia? Malaikat Jibril mengatakan, huwa min ummatik. Dia itu umatmu. Dia itu apa? Umatmu. Hayu amalu. Apa amalnya? Dijawab, ummatuk idza sami'al adan la yasagilu bighairihi illa alwudu. Dia itu kalau dengar adzan, mereka itu kelompok umatmu yang kalau dengar adzan dikomandangkan, dia tidak sibuk apa-apa kecuali wudu. Jadi adzan langsung wudu, wajahnya bagaikan apa? Bulan purnama. Ada lagi yang satunya. Oh sorry, yang pertama bukan bulan purnama, kawakib, bintang, sorry ya. Pertama bagaikan bintang, dengar adzan langsung wudu. Ada lagi yang kedua, lebih terang dari bintang, apa itu? Bulan purnama. Fa'atajaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi al-kagetu wal heranu. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Jibril, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, man huwa ya Jibril? Siapa dia? Hum ummatu kadzalik. Dia itu umatmu juga. Ayo amalu fi dunya. Apa amalannya di dunia? Dengarkan amalannya. Hum yatawadda qabla al-adhan. Mereka itu suka ambil air wudu sebelum azan. Jadi belum azan sudah ambil air wudu. As-salatu wassalamu alaik. Ambil air wudu. Wajahnya bagaikan bulan. Ada lagi adwa minal qamar, aika samas, lebih terang daripada bulan, bagaikan cahaya yang sempurna matahari. Faqala Nabi, man huwa adwa min ghairihi, lebih terang daripada yang lainnya. Faqala Jibril, hum ummatuk, mereka adalah umatmu. Loh, ayu amalu fi dunya, apa amalannya di dunia? Hum muntadirunal adzan fil masjid. Mereka itu suka tunggu azan di dalam masjid. Jadi derajatnya berbeda-beda. Lah kalau kita kan tidak. Allahu akbar, wudu, la ilaha illallah, sallallahu. Ayo mau jadi yang mana ini? Lilin? Lampu 5 watt? Jadi harus ada persiapan. Ya. Nah, saya kasih 5 hadiah bagi yang mau jaga sholat sunnah dimanapun berada. Mau ditambang, mau di misalnya ndak enak badan, ndak mampu ke masjid, di mes, di mana saja, 5 waktu di mana saja. Ini ada 5 hadiah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla salawatil khams ma'al jamaah falahu khamsata asya. Siapa yang menjaga salat 5 waktunya secara berjamaah, tapi syaratnya loh ya, syaratnya berjamaah, maka 5 hadiah dari Allah. Belum hadiah yang lain ini, baru hadiah bonus ini. Apa itu? 1, la yusibuhu fakrun fid dunya, tidak akan mengalami kesusahan ekonomi di dunia. Ekonomi enggak. Ada satu orang di Pasar Butung, orang corona, ekonomi sulit, dia beli ruko 11M sama beli apartemen 8M. Ekonominya enggak pernah goyang sampai sekarang. Ekonominya enggak pernah goyang. Tokonya lebih 40. Tapi masjidnya ada 8. Orang kaya besar. Saya satu kali ngelihat dia bawa kantong, saya tanya apa itu, kunci ruko semua. Orang kaya besar. Lalu apa? Waktu itu dia datang ke masjid.
jalan dari rumahnya, tentara pelajar jauh ke Pasar Butung, jalan. Haji, mau kemana? Saya ke masjid dulu, Bib. Oh iya, ayo sama-sama. Haji, tokonya, biarkan, tawakal Allah, sudah ada di situ. Saya lebih baik kehilangan seluruh harta saya daripada ketinggalan satu kali sholat berjamaah. Lebih baik ketinggalan seluruh harta saya daripada ketinggalan satu kali sholat berjamaah. Itulah keyakinan orang yang beriman. Sayyidina Umar ibn Khattab kambingnya 400.000 ekor. Anda tahu 400.000 ekor? Itu 1,2 triliun. Kalau dikali 3 juta. 1,6 triliun kalau dikali 4 juta. Itu kambingnya Sayyidina Umar. Waktu terlambat sholat asar mau masuk, Nabi sudah keluar sama sahabat. Lalu Nabi mengatakan, ta'akharta ya Umar, engkau terlambat ya Umar. Hah? Sholaitum, sudah sholat? Iya. Sayyidina Umar hempaskan tongkatnya depan Nabi. Ya Rasulullah, ishadni, saksikan saya. Kata saddaqtu jami' ganami fi sabilillah bisababi taraktu wahidan minal jamaah. Aku sedekahkan semua kambingku di jalan Allah karena ketinggalan satu kali sholat berjamaah. Jadi kalau mau sukses, perbaiki sholat berjamaah. Ada satu ya, saya sampaikan rumus. Jangan sibuk perbaiki dunia Anda. Anda punya keterbatasan. Tapi sibuklah perbaiki akhirat. Dunia Allah yang akan perbaiki. Coba buktikan. Silahkan perbaiki akhirat Anda, 5 waktu Anda. Dunia Anda Allah akan perbaiki, yakin saja. Itu sudah pasti. Yang kedua, hadiah sholat berjamaah, yarfa'allahu anhu adzabal qabr, diangkat darinya siksaan kubur. Anda tahu siksaan kubur? Pak, Sayyidina Umar mengatakan, saya lebih pilih siksaan neraka daripada kubur. Hadis sahabat, kenapa? Kalau neraka ada yang temani, kalau kubur nggak ada yang temani. Betul juga Sayyidina Umar. Ya, di kubur Anda ditanya, "Man rabbuka?" Habib, saya hafal Habib, Rabbi Allah wa kitabul Quran wa ikhwanul muslimin wa muslim. Yang jawab bukan hafalan, tapi amal soleh. Hati-hati, ya. Ini hati-hati loh. Pertanyaan mungkar nakir. Tapi kalau Anda berjamaah, semua dijawab dengan mudah. Amin. Yang ketiga, yu'ti kitabahu biyaminih. Nanti, dengarkan baik-baik. Nanti kalau Anda sudah wafat semua, termasuk saya, tapi urusan mati terserah Allah ya. Apakah pian dulu baru Habib, atau Habib terakhir pian dulu, terserah. Kenapa? Ada yang masalah? Tunggu dulu, pian dulu baru Habib, cocok. Atau Habib terakhir, oh ya agak curang ya. Jangan khawatir, itu cuma permainan retorika. Nah perhatikan, ketika kita semua sudah mati, semua kiamat ditiup trompet hancur semua. Di situ kan nanti tiupan trompet kedua hancur, tiupan trompet ketiga manusia hidup kembali. Ada cairan turun dari langit, yub'atsuna min quburihim, manusia dibangkitkan dari kubur. Perhatikan ya, dalam keadaan telanjang bulat. Lalu disitulah manusia dikasih catatan amalnya. Kalau dikasih dengan tangan kanan, min alamati ahlil jannah, tanda penghuni surga. Kalau dia terima dengan tangan kiri, min alamati ahlin nar, tanda penghuni. Oh, Habib sudah bocorkan, insya Allah saya terima tangan kanan, bukan maunya Anda. Yang gerakkan kanan atau kiri, amal soleh. Tapi kalau Anda sholat berjamaah, kata Nabi, yu'ti kitabahu biyaminih, Anda akan menerima, diserahkan catatan amal dengan tangan kanan. Amin. Yang keempat, saya percepat. Yamurru ala sirat kal barqil khatif. Tadi sirat bagaimana? Perjalanan 4.500 tahun berjalan kaki. Sudah itu lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, Anda akan lewati secepat kilat. Yamurru ala sirat kal barqil khatif. Kenapa? Liman kana musalli bil jamaah, bagi mereka yang sholat berjamaah. Terakhir, ini yang paling mahal. Yang terakhir, hadiah paling mahal ini.
yudkhiluhullahul jannah bila hisab wala adzab. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga tanpa ada pertanyaan dan siksaan sama sekali. Inilah yang dikatakan dalam hadis Nabi, sulusun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ada sepertiga umatku nanti yang masuk surga tanpa hisab. Siapakah mereka? Min ahli salah bil jamaah, utamanya yang menjaga sholatnya dengan yudkhiluhullahul jannah. Allah yang masukkan surga bila hisab wala adzab, tanpa ada pertanyaan dan siksaan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, saya mohon maaf kalau melebihi batas waktu. Cuman saya berambisi menyempurnakan materi karena sayang 1000 sayang perjalanan jauh, namun materinya tidak sempurna. Ya betul ya. Nah, insyaallah mudah-mudahan capeknya Anda semua diganti oleh Allah pahala yang berlipat ganda. Kesehatan, panjang umur dalam keadaan taat insyaallah. Ya, Anda ambil ilmu, manfaatkan untuk diamalkan setiap hari. Ya, renungi baik-baik. Ilmu tidak harus banyak, yang penting diamalkan. Bahaya juga ilmu tidak diamalkan, bahaya. Fal alimu bil ilmihi lam ya'malan mu'adzabu min qabli ubadil wasan. Orang yang memiliki ilmu dan tidak diamalkan, maka nanti di hari kiamat akan disiksa oleh Allah lebih dulu sebelum Allah menyiksa penyembah berhala. Hati-hati loh. Ya, sebelum Allah menyiksa penyembah berhala. Makanya Anda dipilih untuk berilmu, berarti Anda harus mewajibkan diri Anda mengamalkan ilmu yang Anda miliki. Maka Anda akan memperoleh keselamatan di dunia maupun di akhirat. Sebelum saya tutup, saya mau tanya, masih mau dengar ceramahnya Habib di rumah? Silahkan bawa pulang saya ceramai Anda sampai subuh insyaallah. Kalau canda ya. Ini saya lihat alhamdulillah sudah terpasang di pintu. Kapan dipasang itu, Guru? Setelah Maulid. Enggak, itu. Sudah lama? Oh, alhamdulillah. Insyaallah bulan depan YouTube-nya Habib akan berkembang sedikit, ada podcast. Ya, podcast itu kalau saya tidak salah namanya Misbah, media inspirasi bareng Habib. Jadi saya yang bertanya, lalu yang ditanya orang-orang yang bisa memberi inspirasi. Ya, apakah itu preman tobat, ada juga pemulung rajin berjamaah, adzan dia tinggalkan becaknya. Ada penjual bakso, adzan dia tinggalkan jualannya. Ada juga pedagang bangun pondok. Pedagang bangun pondok, bukan kiai, pedagang, uangnya sendiri bangun pondok. Jadi kita mau tanya mereka inspirasi-inspirasi semuanya itu. Ada juga pemandi jenazah yang ikhlas. Jadi orang miskin dia tidak pakai uang. Nah, nanti kita inspirasi apa yang membuat Anda seperti itu, supaya orang yang dengar tergerak hatinya untuk mengambil contoh. Ada lagi ngopi. Ngopi itu ngobrol perihal ilmu. Jadi kita bahas nanti ilmu lalu tanya jawab. Ada nanti juga kolbu, konsultasi bareng Ustadz. Di situ kolbu itu sifatnya online. Jadi liputannya live. Nah, yang mau bertanya langsung bertanya, apakah lewat WhatsApp atau komentar. Semua pertanyaan Anda akan dijawab selama pertanyaannya sopan. Nah, bertahap media YouTube itu perkara viral juga kita akan munculkan nanti. Seperti menyikapi Los Angeles. Itu Los Angeles luar biasa loh ya. Sedikit saya buka kartu dulu. Kemarin perang di Gaza 1 tahun 7 bulan. Perang di Gaza 19 bulan. Itu menyebabkan meninggal 38.000 orang lebih. Kerugian yang terjadi dari warga Gaza itu mencapai 178 triliun katanya. Kerugian senjata dari Amerika dan Israel 270 triliun. Jadi senjata lebih mahal daripada yang hancur. Jelas ya. Tapi ada tapinya. Los Angeles api yang terbakar cuma 2 hari mengakibatkan kerugian mencapai 8.000 triliun. 8.000 triliun. Oke, yang mati tidak sampai 200 orang. Tapi John Cena, pegulat WWF, Muslim, rumahnya tidak terbakar.
Sekedar informasi, lebih 100.000 orang di Amerika masuk Islam. Kok bisa rumah sebesar itu tidak terbakar? Satu-satunya, kiri kanan belakang semua terbakar, satu muslim yang tidak terbakar. Seolah-olah nampak itu azab bagi orang-orang kafir. Artinya apa? Kalau Allah sudah mau turunkan wasyatti sablahum, kita sering berdoa kalau kunut, wasyatti sablahum, ya Allah, cepatkan perhitungan mereka ya Allah. Dan Allah sudah jawab dengan caranya sendiri. Nah itu ya, luar biasa loh. Makanya langsung Amerika menyatakan gencatan senjata. Secara tidak langsung Yahudi itu panik loh itu. Panik loh itu. Kerugiannya 8.000 triliun langsung kontan. Setengah Los Angeles habis gara-gara api. Pemadam terbaik di dunia Amerika Serikat tidak mampu memadamkan api. Api seolah-olah menyebar begitu saja, dibantu oleh angin. Luar biasa. Itu kalau makhluk itu tidak bisa seperti itu. Rusia itu tidak bisa serang Los Angeles dalam waktu singkat seperti itu. Tapi Allah, selama ini kan ada orang bilang, siapa yang berani serang Amerika? Ini dibuktikan. Luar biasa. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya kita ambil hikmah. Sekarang Palestina mengeluarkan 5 perjanjian, dikabulkan semua. Ya, 5 perjanjian, salah satunya adalah bantuan bebas masuk. Sudah masuk berapa? 400 kontainer masuk secara 3 hari berturut-turut. Belum lagi selanjutnya. Ya, diperkirakan Palestina bisa jadi markas senjata Muslim Timur Tengah untuk mempertahankan negara Islam, insyaallah ke depan. Dan itu bisa itu jadi pelajaran besar. Jadi hati-hati ya, jangan remehkan hukumnya Allah, luar biasa. Nanti kita kembangkan semua di YouTube. Itu sudah terpasang, tinggal Anda ikuti, follow, bantu sebarkan, share, jadi Anda bisa bermanfaat. Ikut Subbreaker, apa namanya itu? Subscribe ya, follow, like, komentar beri manfaat supaya Habib bisa lebih baik. Wallah ya, media dakwah yang saya keluarkan 124 juta lebih. Ya, kalau Anda lihat studionya itu Masya Allah, termasuk kamera-kameranya yang mahal, dengan niat mengharap balasan dari Allah. Habib, keuntungannya Habib, keuntungan YouTube lari ke pesantren, bukan Habib. Ya, saya sampaikan, saya sudah janji sama abah saya menjadi pendakwa yang menghidupkan agama, bukan hidup dari agama, insya Allah. Nah, juga terakhir, Habib ini berjuang membangun pesantren, gaji tukang 11.300.000 per pekan, gaji tukang itu. Bangunan 6 lantai, luas 13 kali 30 meter, menampung santri 200 lebih, perempuan tahfidzul Quran. Doakan semoga lancar, amin. Namun tidak sampai situ, saya menawarkan Anda amal jariah, berapapun jumlahnya, akan dicatat amal jariah berlipat ganda di hadapan Allah. Dengan cara membeli oleh-oleh yang sifatnya sangat istimewa dari Mekah. Ini namanya emas cair dari Mekah. Ini parfum 1 kilo 8.700.000. Yang kuning gaharu non alkohol. Gaharu non alkohol. Ini kalau di Balikpapan, Ustadz Harun tegur saya kalau salah, di Balikpapan orang jual 1 mili 20.000, yang jual Al-Habsi bangsanya. Ini 6 mili kita lepas 50.000. Keuntungan untuk pesantren. Habib kenapa murah? Prinsip Islam biar sedikit kali banyak, daripada banyak tidak berkah. Jelas sampai sini? 50.000. Ini yang putih, kasturi putih, orang bilang Ajmal Wisal. Juga harganya sama, maharnya 50.000 untuk pesantren. Habib kenapa mahal? Ada yang murah, 17.000 1 liter minyak goreng. Ya, tapi ini berbeda dengan kenyataannya yang lain. Ini parfum Pak, kalau Anda pakai tidak hilang baunya, baju Anda yang hilang. Masalah ini Mas. Begitu hebatnya ya, iklannya luar biasa. Nah, kalau ada yang berminat silakan sama Ustadz Wahyu. Ini kertasnya, Habib nggak bawa uang Beb, ini kan bukan pasar malam. Oh iya saya tahu, ini bukan pasar malam, ini masjid. Silakan Anda transfer kapan Anda sempat. Ada nomor rekening BSI, BRI, BNI, BCA, Mandiri, lengkap 5 bank. Bank Kaltim tidak ada. Ya, karena rata-rata saya lihat tambang ini Bank Kaltim ya. Nah ini bisa ya. Anda jangan segan-segan. Ingat Rasulullah bersumpah, wallahi ma naqasa malun min sadaqah. Demi Allah kata Nabi, tidak ada harta yang kurang gara-gara sedekah, bal yazdad, akan tetapi ditambah.
Nah, kiris juga bisa. Kiris bisa ini. Ya, ini yayasan sudah didampingi notaris Kemenkumham sama Kesbampol resmi. Ada yang mau ambil di tangan saya supaya langsung. Nih 100.000 2 botol. Hah? Oh, Ustaz Harun ternyata. Kalau antum segan saya minta ya. Nah, ya, kalau ada yang lain nanti di teras masjid sama Ustadz Wahyu. Ini murid saya, orang Pangkep tapi wajahnya mirip Korea Utara tapi. Yang pegang tombolnya Kim Jong Un ini. Teman. Ini murid saya amanah. Kalau saya suruh 50.000, biasa kembali 80.000. Yang malah lebih biasa. Cuma kelebihannya kalau disuruh 4, salahnya 8. Beliau berhasil pernah berdakwah satu daerah mengislamkan 14 orang. Tapi yang murtad 80. Habis ya, minus ya. Canda Pak ya, ini sekedar obat ngantuk aja. Mari kita tutup doa. Mudah-mudahan insyaallah kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Nah, mungkin dalam hati Anda, Habib ini dosa sama muridnya, dia lebih banyak dosanya ke saya Pak. Ini masih minus Pak. Saya masih cicil ini dosanya dia. Ya, jangan khawatir Pak. Saya hitung dosanya Pak, masih banyak Pak. Masya Allah. Mari kita tutup doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, kami semua ya Allah berkumpul di tempat ini memiliki hajat dan kebutuhan yang berbeda-beda, urusan dan masalah yang berbeda-beda, tapi Engkau maha mengetahui dan maha mendengar. Engkau maha mengetahui dan maha mengabulkan. Kabulkan hajat kami di dunia maupun di akhirat. Mudahkan segala urusan kami di dunia maupun di akhirat. Ya Rabb, kami tinggalkan keluarga kami ya Allah. Kami rindu kepada istri dan anak kami, orang tua kami, saudara kami. Itu semua kami lakukan karena kami hanya mengutamakan rezeki yang halal daripada yang Engkau haramkan ya Allah. Semata-mata mencari ridho-Mu ya Rabb, semata-mata membahagiakan mereka ya Allah. Pandanglah gerak-gerik kami ya Allah dengan ridho-Mu ya Rabb. Jika saja kami berbuat dosa selama tugas ya Allah, ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah, bimbing kami ya Allah. Tunjukkan kami yang benar adalah benar. Berikan kami kekuatan untuk melaksanakan kebenaran ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Tunjukkan yang salah adalah salah. Berikan kekuatan kepada kami untuk menghindari kesalahan ya Allah. Ya Rabb, cukup ya Allah solat yang kami tinggalkan yang lalu ya Rabb. Jangan lagi ada solat yang kami tinggalkan ke depan ya Allah. Berkat peringatan Isra Mi'raj ini ya Allah, jadikan renungan ya Allah sebab hidayah darimu ya Allah, agar kiranya yang buat kami istiqomah dalam melaksanakan perintah-Mu ya Allah dan menjauhi larangan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Karim, sadarkan kami ya Allah, solat berjamaah adalah perkara yang lebih mahal dari segala-galanya ya Allah. Sadarkan kami ya Allah, musibah bukanlah musibah yang selama ini manusia rasakan, tapi hakikat musibah ketika ada hamba berani meninggalkan perintah-Mu dan berani melakukan larangan-Mu ya Allah. Kami takut semuanya itu ya Allah. Namun kalau bukan karena pertolongan-Mu, kami tidak bisa melawan hawa nafsu dan godaan syaitan ya Allah. Ya Allah ya Karim, kami juga bermunajat kepadamu, jadikan keluarga kami jadi keluarga sakinah mawaddah rahmah. Anak-anak kami jadi anak yang saleh salehat, membanggakan di dunia, menyelamatkan di hari kiamat. Ya Allah ya Karim, jadikan anak-anak kami ya Allah lebih baik dari kami ya Allah. Anak-anak kami ya Allah lebih sukses dari kami ya Allah. Anak-anak kami ya Allah lebih bahagia dari kami ya Allah. Jauhkan anak kami dari candu narkoba ya Rabb. Jauhkan anak kami dari bersikap meninggalkan sholat. Jauhkan anak kami dari sikap durhaka. Ya begitu juga istri kami ya Allah, kami titipkan kepadamu ya Allah. Tanamkan dalam hatinya amanah dalam menjalankan tugas sebagai istri ya Allah. Ya Allah ya Karim, kami tidak mampu memantau keluarga kami, tapi Engkau lah yang maha mengetahui ya Allah. Anugerahkan kebaikan bagi keluarga kami, jagalah dari hal-hal yang Engkau tidak ridho ya Allah. Ya Allah ya Karim, jika ada keluarga kami sakit, sembuhkan ya Allah. Jika ada keluarga kami belum terbuka jodohnya, atau diantara kami buka jodoh kami jodoh yang soleh-solehat ya Allah. Pilihkan yang terbaik bagimu ya Allah. Karena apa yang baik bagimu pasti baik bagi kami. Apa yang baik bagi kami belum tentu baik bagimu ya Allah. Karena itu pilihkan yang terbaik bagimu ya Allah. Ya Rabb, segala yang terlibat dalam acara ini ya Allah,
Anugerahkan pahala yang melimpah ya Allah, baik berupa materi maupun moral ya Allah. Terkhusus ya Allah Bapak Haji Hasfia dan juga segenap para owner dan para pimpinan ya Allah yang memberikan izin sehingga acara ini bisa berlangsung. Balaslah kebaikan khusus bagi mereka ya Allah. Begitu juga buat kami yang hadir maupun yang tidak sempat hadir ya Allah. Jika acara ini berpahala, kami mohon ya Allah, kami niatkan untuk ayahanda dan ibunda kami juga ya Allah, mertua kami, karena sebab mereka lah kami bisa beramal saleh ya Allah. Rabbana ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Musir wa asraril Fatihah. Sekian, demikian. Mohon maaf jika ada kurang kesalahan. Satarun, bagaimana? Cukup? Cukup ya. Kalau ada yang mau bertanya, oh ya, mungkin ada yang mau bertanya, baik di rumah ataupun di mana, silahkan ya. Catat nomor HP-nya Habib. Tapi jangan harap 1 menit setelah bertanya dijawab, belum tentu. Mungkin beberapa jam pada saat Habib ada kondisi longgar, pasti Habib jawab. Karena pertanyaan Anda kewajiban bagi saya. Karena Anda diperintahkan oleh Allah untuk bertanya sama ulama jika tidak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, silahkan catat nomor HP-nya Habib. Banyak yang meminta nomor saya tapi saya tidak kasih. Banyak yang minta nomor saya tidak kasih. Kemarin ada yang minta Habib, minta nomornya Habib, dan tidak bisa. Karena apa saya pakai? Ya, tidak sopan minta nomor orang, catat. Ya, jadi jangan minta nomor tapi catat ya. Karena kalau minta apa saya pakai? Ya itu. Jadi silakan catat yang membawa HP. Saya sebutkan ya. Lambat apa cepat? Lambat. Lambat ya. Kosong. Kenapa? Lambat. Sedang ya, sedang ya, sedang ya, sedang. Ya sedang ya. 0821 531 39 413. Untuk lebih jelasnya tanpa miskol ya, 0821 531 39 413 atas nama Habib Hussein Ahmad Al-Hamid atau Habib Hussein Al-Hamid Makassar. Yang mau ke Makassar silaturahmi boleh, tapi kabari lebih dulu sebelum datang. Sekali lagi saya mengharapkan kerjasama Anda, niat baik Anda yang mau beramal jariah untuk lelang parfum supaya pembangunan dilancarkan sebagai amal jariah dan pelunasan tanah. Silakan menghubungi Ananda Wahyu yang ada di teras masjid sebelah timur. Ya, mudah-mudahan rezeki Anda niatkan untuk orang tua Anda, mudah-mudahan dilipat gandakan pahala dan rezeki Anda. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian tamu undangan yang berbahagia, dengan usainya